Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, urutan yang harus didahulukan saat mengerjakan soal adalah atau konsep dasar dari operasi hitung campuran bilangan bulat ini yaitu yang pertama yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung, atau yang dimaksud di sini adalah mengerjakan soal yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jika dalam soal terdapat soal yang ada dalam kurung, itu terlebih dahulu dikerjakan. Nah, untuk yang kedua yaitu langkah selanjutnya kerjakan soal perkalian atau pembagian. Oke, perkalian atau pembagian setelahnya. Nah, bagaimana Ustazah? Nah, karena perkalian dan pembagian itu sama kuat, maka nanti cara mengerjakannya adalah dikerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jika perkalian yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu, maka perkalianlah yang dikerjakan. Namun, jika pembagian yang terdapat di sebelah kiri, maka pembagian dahulu yang dikerjakan. Nah, itu adalah langkah kedua dari operasi hitung campuran bilangan bulat. Langkah yang ketiga yaitu mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan. Nah, gimana caranya Ustazah? Hampir sama dengan cara yang kedua tadi. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya, maka nanti cara mengerjakannya adalah dikerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Jika penjumlahan yang terdapat di sebelah kiri, maka kerjakan penjumlahannya terlebih dahulu. Dan begitupun jika pengurangannya yang terdapat di sebelah kiri, maka pengurangannya dulu yang dikerjakan. Oke, semoga Anda semua paham dengan konsep operasi hitung campuran ini. Kita masuk pada contoh. Contoh pertama itu ada 5 kali negatif 4 kurang 3 dalam kurung tambah 15 bagi 3. Nah, sebelum kita pecahkan soal ini, kita harus ingat lagi bagaimana cara mengerjakannya tadi. Urutan mengerjakannya yang pertama itu kerjakan yang ada di dalam kurung. Nah, pada soal terdapat soal yang ada di dalam kurung, yaitu negatif 4 kurang 3. Nah, setelah itu baru kita kerjakan perkalian dan pembagian, dan setelahnya kita kerjakan penjumlahan atau pengurangannya. Nah, oke, kita pecahkan soalnya. Terlebih dahulu kita akan mengerjakan soal yang terdapat di dalam kurung, yaitu negatif 4 dikurang 3. Nah, kita ingat lagi konsep dari pengurangan bilangan bulat. Nah, negatif kita anggap sebagai apa kemarin? Kita anggap sebagai hutang. Nah, negatif kurang negatif itu hasilnya negatif. Kenapa? Nah, karena di sini negatif itu sudah dianggap hutang dan kita tambah lagi hutangnya ada 3. Nah, hutang yang pertama itu ada 4 atau negatif 4. Dan yang dikurang 3. Nah, kita tinggal menjumlahkan angkanya saja. Hasilnya itu adalah negatif karena hutang ditambah dengan hutang. Hasilnya ada berapa? Negatif 7. Karena negatif 4 kurang 3 hasilnya adalah negatif 7. Angka yang lainnya kita turunkan ke bawah. 5 kali negatif 7 tambah 15 bagi 3. Langkah selanjutnya apa? Jika perkalian sudah dalam kurung sudah kita selesaikan, maka kita akan menyelesaikan soal perkaliannya. Kita selesaikan soal perkalian terlebih dahulu, baru soal pembagian. Karena perkalian yang terletak di sebelah kiri.
Nah, kita ingat lagi konsep dari perkalian, yaitu jika negatif dikali positif hasilnya adalah negatif, dan positif dikali negatif hasilnya juga negatif. Nah, di sini positif 5 dikali negatif 7, positif dikali negatif hasilnya negatif. Kita tinggal kalikan 5 dikali dengan 7. Berapa hasilnya Ananda semua? Yap, benar. Negatif 35. Setelah itu apa? Langkah selanjutnya kita selesaikan pembagiannya. 15 bagi 3. Kita ingat lagi konsep dasar pembagian bilangan bulat negatif. Jika positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Positif 15 dibagi 3. Nah, hasilnya 5. Oke, kita selesaikan langkah terakhir, yaitu selesaikan soal penjumlahannya. Nah, kalau dalam penjumlahan dan pengurangan, kita ingat lagi konsep hutang dan uang. Negatif kita anggap sebagai hutang. Hutangnya ada 35, kita bayar 5. Negatif 35 tambah 5. Hutang 35, kita bayar 5. Berapa hasilnya semua, Nanda? Oke, hasilnya adalah, yap, benar, hasilnya adalah negatif 30. Berarti Anda masih punya hutang negatif 30. Oke. Jadi 5 kali negatif 4 kurang 3 tambah 15 bagi 3 hasilnya adalah negatif 30. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Semoga Anda paham dengan contoh yang pertama. Kita masuk pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 20 ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 6 bagi 3 kurang 15. Oke. Kita pecahkan soalnya, kita ingat lagi cara mengerjakannya atau urutan mengerjakannya adalah kita kerjakan soal yang ada di dalam kurung. Selanjutnya kita kerjakan soal perkalian atau pembagiannya, dan terakhir soal penjumlahan dan pengurangannya. Nah, di dalam soal yang kedua ini, contoh yang kedua ini tidak ada soal yang ada di dalam kurung. Nah, yang min 5 itu apa, Ustazah? Yang negatif 5 itu kenapa di dalam kurung? Karena tanda negatif 5 itu dekat dengan tanda tambahnya, makanya dipisah dengan tanda kurung agar Anda semua itu tidak ragu. Oke, kita pecahkan soalnya. Nah, jika soal dalam kurung tidak ada, berarti langkah selanjutnya soal perkalian atau pembagian yang kita kerjakan. Nah, karena perkalian yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu, maka kita akan mengerjakan soal perkalian terlebih dahulu, baru soal pembagian. Kita selesaikan dulu yang perkalian. Negatif 5 dikali dengan 6. Negatif kali positif, apa hasilnya tadi Ananda? Coba ingat-ingat lagi. Oke, negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, 5 dikali 6 berapa? Ayo kali-kalinya. Oke, benar. 5 dikali 6 adalah 30. Oke, hasilnya negatif 30. Angka lain kita turunkan ke bawah. Setelah itu baru kita kerjakan yang pembagian. Nah, soal pembagian. Negatif 30 dibagi dengan 3. Kita ingat lagi konsep dari pembagian bilangan bulat negatif. Jika negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Oke, kita bagi. Negatif 30 dibagi 3. Kira-kira berapa hasilnya, Ananda? Negatif 30 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 10. Oke. Kenapa tadi hasilnya negatif 10? Karena negatif dibagi positif hasilnya negatif. Oke, angka lain kita turunkan ke bawah. Nah, ini dia. Langkah terakhir atau urutan pengerjaan terakhir, kita akan selesaikan bagian penjumlahan atau pengurangannya. Nah, ingat lagi konsep hutang dan uang. Positif ketemu negatif, nanti akan menjadi negatif. Oke. Nah, di sini ada positif 20 kurang 10 kurang 15. Kita selesaikan dari kiri dulu. Kita selesaikan dari yang paling kiri.
Nah, 20 dikurang 10. Uang Ananda ada 20, hutang Ananda ada 10. Maka hasilnya positif 10. Kenapa? Karena uangnya lebih besar daripada hutangnya. Kita turunkan, kurang 15. Nah, di sini kebalikan. Uangnya ada 10, hutangnya ada 15. Nah, maka hasilnya negatif 5. Kenapa? Karena hutangnya lebih besar daripada uangnya. Jadi 20 ditambah negatif 5 kali 6 bagi 3 kurang 15 hasilnya adalah negatif 5.